Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Hey, kalau begitu sekarang kita masih dalam nafas, tetapi tidak sepenuhnya benar di sini, dan juga benar dan salah untuk mengurangi peradangan dan batuk kering, dan ada banyak kasus segera mengubah topik dan menyelesaikan kerutan ruang canggung, tetapi itu hampir tidak diinginkan. Kecuali ada keadaan khusus, harus ada lebih dari satu kejadian dari apa yang telah Anda katakan sebelumnya, yang menunjukkan bahwa itu adalah kehendak dunia. Mari kita ubah aturannya. Jika orang-orang kuat di seluruh dunia berada di semacam rumah kaca dan lingkungan yang cocok, pertumbuhan mereka pasti akan mandek karena ini. Dunia sengaja menciptakan ciptaan agar orang yang lebih kuat dapat bergabung dengannya. Tentu saja, pendekatan ini tidak lebih dari mempromosikan bibit, dan hasilnya sangat ekstrim, entah itu benar-benar dapat membudidayakan beberapa orang kuat, tetapi pada saat yang sama, itu juga akan menghancurkan tentara dan merusak Jenderal Li Mingye Beijing, dan kemudian bersusah payah menjelaskan perlahan. Semua orang mengangguk sedikit, dan semua mata tampak seperti mereka mengerti, tetapi tidak jelas apakah mereka benar-benar mengerti. Namun, Xiao Yan memahaminya, mungkin ini juga langkah tak berdaya sensi, yang juga menunjukkan bahwa jumlah orang kuat di sensi langka sekarang, dan dunia telah mencoba menemukan cara untuk membuat lebih banyak Tianjiao tumbuh dewasa. Ruang di sini lebih besar dari yang Anda kira. Saat semua orang berpikir, tiba-tiba Dewa Drum melolong dan mengeluarkan suara teredam, seolah-olah telah dipukul dengan keras oleh sesuatu, dan semua orang mendongak satu demi satu, dan mereka melihat tampilan binatang aneh yang tampak seperti pesawat ulang-alik panjang, dengan keras memukul tubuh Dewa Kuno Xiao Yan dengan kepalanya, dan segera bergerak, dan datang ke kehampaan. Binatang buas itu melihat Xiao Yan dan mendesis, bahkan ketika menuju Xiao Yan, sepertinya tidak ada tinju anti-inflamasi spiritual itu mengencangkan tinjunya dan bergegas ke pinggang untuk memukul bang, suara teredam menyebar, dan kepala keras binatang buas itu langsung diledakkan. Terdengar suara gemerincing, dan ratapan segera datang, dan segera binatang itu meledak dengan nafas gelisah, bahkan tidak menunggu reaksi anti-inflamasi. Tubuhnya meledak hebat, ini adalah ledakan diri, dan tanpa peringatan apapun, itu meledak dengan hebat, membentuk rentang gaya tumbukan tertentu. Tubuh Xiao Yan sedikit terkejut, dan tubuh Su berlumuran darah ungu, dan tiba-tiba ada gas putih. Jelas, darah ini juga mengandung yang sangat beracun, dan Xiao Yan segera menggunakan api untuk mengeluarkannya. Saat ini, Dewa juga merupakan tubuh dewa primordial, dan memiliki kesabaran yang buruk untuk racun. Oleh karena itu, dia segera mengeluarkan roh bela diri, dan Dudan menelannya sebentar, sebelum racun benar-benar dikeluarkan dari tubuh, dan kabut darah ungu yang terbentuk oleh ledakan diri dikurangi untuk mengurangi peradangan, dan dia baru saja akan pergi, tetapi sepertinya bersinar terang. Segera mengangkat tangannya dan melambai, dan kabut darah menghilang. Di antara mereka, ada tiang yang bersinar seperti tiang, dan dengan gerakan untuk mengurangi peradangan, tangannya terbang di depannya. Ini adalah tiang dengan tekstur yang sangat dingin dan memancarkan aura aneh. Jelas, itu bukan batu biasa atau inti binatang Xiao Yan. Kembali ke parit Dewa Kuno, batu emas itu digantung di udara, dan dibawa ke wajah Ye Beijing. Alis Willow Ye Beijing sedikit cuka, mencubit dagunya dan melihatnya untuk waktu yang lama, lalu menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa itu. Xiao Yan mengambilnya dengan backhandnya, dan apapun yang muncul di sini bisa menjadi petunjuk. Singkatnya, lindungi, dan mungkin akan memiliki peran nanti. Tapi sekarang mereka tidak memiliki arah yang jelas dalam kehampaan. Meskipun bukan tempat yang luas, tidak hanya akan memakan banyak waktu untuk mencari tanpa tujuan, tetapi juga akan menghasilkan sangat sedikit pada akhirnya. Xiao Yan ingat bahwa gulungan gambar yang diberikan kepadanya oleh permaisuri dan pengiriman kekaisaran yang telah dia injak di Qianzhuang keduanya dikeluarkan. Jika itu peta, itu yang terbaik, jika tidak, terlalu banyak waktu untuk mencari di sini. Di antara beberapa inspeksi kekaisaran Qianzhuang, itu memang peta di sini, dan permaisuri juga dapat merujuk, ada bintang yang meledak dengan cahaya super, yang dapat digambarkan sangat mencolok. Itu adalah cahaya berkedip di sekitarnya, dan gulungan gambar yang tak tertandingi dan prabrief juga digabungkan, dan bintang-bintang di sekitarnya. Anda dapat menilai bahwa keduanya adalah peta,
tetapi kedua peta itu jelas berbeda. Permaisuri adalah permaisuri, dan dia menempelkan gulungan gambar Xiaoyan dengan catatan, dan catatan ini sebenarnya memiliki catatan sederhana di atasnya. Ada kata yang tertulis di setiap nada, dan hanya ada 4 kata ini, dan sekilas dapat dilihat bahwa keempat kata ini sesuai dengan tingkat bahayanya, dan tingkat manusia adalah tingkat terendah, dan itu juga merupakan angka terbesar. Tapi bagaimana gulungan ini bisa dibagi menjadi 2 lapisan? Mungkinkah ada 2 lapisan lipatan ruang di sini? Xiaoyan melihat gulungan gambar, dan ada garis pemisah yang jelas di dalamnya. Setelah garis pemisah ini, catatan di atasnya telah berubah, dan gulungan gambar terkonsentrasi agak rumit. Tetapi setelah masuk ke sini, jika dapat sesuai dengan bintang-bintang ini, itu akan menghemat banyak waktu Xiaoyan, dan perawatan minimum tingkat manusia adalah mencari tahu aturan di sini dari tingkat manusia terlebih dahulu. Xiaoyan bergumam, Ye Beijing juga menyeret dagunya, dan melihat gulungan gambar itu dengan serius. Dia layak menjadi permaisuri, dengan bantuan yang begitu kosong, tidak heran Yang Mulia bisa menjadi pembangkit tenaga listrik teratas. Benar saja, di balik pria kuat itu, ada juga istri yang cerdik dan cakap Ye Beijing, yang memujinya, mengatakan bahwa dia tidak bisa begitu teliti. Sebelum Xiaoyan masuk ke sini, dia sudah memimpin dalam menjelajahi tempat ini, menghemat waktu Xiaoyan dan menghindari beberapa bahaya yang tidak perlu. Xiaoyan menentukan lokasinya, dan yang paling dekat dengan mereka adalah 2 bintang, dan kemunculan 2 bintang. Ini hampir mirip, tetapi peringkat dalam gulungan adalah sebaliknya, dan yang di sebelah kiri adalah peringkat tertinggi di bawah garis hitam. Yang di sebelah kanan adalah tingkat manusia, dan jika tidak ada peta untuk masuk ke tingkat bahaya dan aturannya tidak jelas, maka itu benar-benar akan menempatkan mereka dalam situasi yang sangat berbahaya dalam sekejap. Gu Shenhao berubah menjadi Changhong Xiaoyan dan memimpin dalam memasuki bintang-bintang manusia dan mesin. Ketiadaan di sini tidak lebar untuk kecepatan parit dewa kuno, dan dalam waktu kurang dari setengah hari, ia telah mencapai bintang yang diidentifikasi dalam gulungan, yang berwarna kuning merah di sekujur tubuhnya, dan setelah memasukinya, ditemukan bahwa bumi terdiri dari batu merah. Dan kuning yang bisa saya lihat sebelumnya adalah pasir kuning di langit. Setelah para dewa kuno turun, mereka dengan cepat mengembara perlahan di atas bintang-bintang, dan ada nafas yang menggeliat di pasir kuning. Tubuh Xiaoyan bergerak lagi, dan dia bergegas ke badai pasir kuning tanpa rasa takut sedikit pun, dan setelah beberapa saat, terjadi ledakan, hanya untuk melihat serangga raksasa kelabang ratusan kaki. Itu terbakar. Juga tanpa peringatan apapun, dia meledak, membentuk benturan, membuat badai pasir kuning menjadi embusan lega. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.